Pernah nggak sih kalian dapat pesan di WhatsApp ataupun lihat berita di TikTok yang kelihatannya tuh meyakinkan banget, terus kalian sampai pengen langsung share cepet-cepet ke orang lain? Misalnya waktu beredar link pendaftaran CPNS IKN tahun 2025. Di situ formnya kelihatan bagus, rapi, kemudian ada logo pemerintahannya. Dan ternyata banyak yang percaya, padahal itu tuh situs palsu yang ternyata digunakan untuk mencuri data-data pribadi kita. Nah, di video ini kita bakal ngebahas kenapa otak kita gampang banget kemakan hoax, kenapa kita cepat nyebarinnya, dan gimana cara kita ngadepin hoax di era digital yang serba cepat ini. Jadi apa sih hoax itu? Secara sederhana, hoax itu adalah berita palsu yang sengaja dibuat untuk menipu atau untuk memprovokasi. Sedangkan misinformasi itu adalah berita salah yang disebarkan tanpa niat jahat. Biasanya karena kita nggak sempat ngecek kebenarannya dulu. Indonesia sih nggak pernah sepi dari hoax ya. Selain soal CPNS KN tadi, muncul juga isu-isu TNI itu bakal ngegantiin Polri dalam pengamanan demo. Narasi ini cepat banget tersebar di X dan juga di WhatsApp, sehingga masyarakat jadi mulai curiga bahwa ada ketegangan di institusi negara. Padahal Polri juga udah klarifikasi bahwa tidak ada kebijakan seperti itu. Jadi di zaman sekarang, berita palsu ini bukan sekedar keisengan, tapi sekarang juga ada motif politiknya, ekonomi, bahkan buat memecah belah masyarakat. Nah, parahnya berita-berita kayak gini nih menyebar cepat banget ataupun bisa viral dalam hitungan jam. Kalau kita pikir-pikir lagi, emang ada ya orang yang bakal langsung percaya sama berita-berita yang gak jelas? Jawabannya iya banget, karena otak manusia itu tidak didesain untuk berpikir secara skeptis, tetapi didesain untuk mengambil keputusan secara langsung. Dalam buku The Psychology of Fake News, para peneliti ada yang menyebutkan istilah illusory truth effect atau efek kebenaran semu. Yang artinya semakin sering kita mendengar suatu informasi, maka makin besar kemungkinannya kita menganggap informasi itu benar. Jadi misalkan ada berita yang terus diulang-ulang di grup WhatsApp ataupun kalian lihat beritanya di sosial media, otak itu bakal nyerah dan akan menganggap ya udah deh mungkin benar. Yang kedua, kita lebih gampang percaya suatu berita jika suatu berita itu datang dari satu orang atau satu kelompok yang kita kenal, misalkan dari grup WhatsApp ataupun dari keluarga yang kita kenal. Kemudian yang ketiga, ada bias konfirmasi, yaitu kecenderungan kita untuk percaya hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Kalau berita itu mendukung pandangan kita, walaupun itu salah, kita lebih cenderung untuk mempercayainya. Sekarang bayangin efeknya di dunia nyata. Kasus vaksin COVID-19 itu adalah contoh yang paling jelas. Banyak banget hoax yang bilang bahwa vaksin itu bikin meninggal mendadak, bikin mandul, ataupun konspirasi bahwa vaksin itu sebenarnya bisnis farmasi. Padahal semua itu juga sudah dibantah oleh lembaga kesehatan dunia. Tapi karena hoax itu terus diulang dan banyak masyarakat yang percaya, sehingga angka penularan COVID-19 pada saat itu sempat naik lagi. Dan yang terakhir, hoax CPNS IKN yang sempat kita bahas di awal tadi. Itu tuh bahaya banget karena menyangkut data pribadi. Ratusan bahkan ribuan orang bisa aja kehilangan data pribadi mereka karena mereka ketipu sama situs palsu. Itu menunjukkan seberapa besar dampak sosial dan psikologis dari satu informasi palsu yang kelihatannya itu sepele. Jadi, gimana cara kita ngelawan hoax? Yang pertama, kita bisa latih diri kita buat lebih skeptis. Kalau lihat berita aneh, jangan langsung di-share. Coba tahan jari kalian sebentar, terus kalian mikir, ini beritanya benar nggak ya? Atau ini sumbernya dari mana ya? Dan yang kedua, kita bisa memanfaatkan situs-situs untuk memeriksa suatu kebenaran dari suatu informasi, misalkan menggunakan cekfakta.com ataupun dari laman resmi Kominfo. Dan yang terakhir, kita bisa membangun apa yang disebut oleh psikolog sebagai vaksin kognitif. Artinya, kita membiasakan diri kita untuk mengenali pola dari hoax. Misalkan judul yang sensasional, kemudian judul yang clickbait, ataupun ajakan emosi yang berlebihan. Nah, supaya lama-lama otak kita udah kebal sama informasi-informasi yang manipulatif. Jadi teman-teman, di era digital sekarang, percaya itu udah nggak cukup. Kita harus verifikasi sebelum percaya dan harus klarifikasi sebelum berbagi. Mulai dari sekarang, jadilah pengguna internet yang cerdas dan beretika. Bukan bagian dari masalah, tapi bagian dari solusi.